Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tarekat-tarekat terorganisir di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tarekat-tarekat terorganisir di Indonesia. Sebelum membahas tentang tarekat-tarekat yang terorganisir di Indonesia, langkah pertama yang harus kita pelajari yaitu pengertian dari tarekat itu sendiri. Secara bahasa, tarekat mempunyai arti yaitu jalan atau cara, keadaan, aliran, garis pada sesuatu, tiang tempat berteduh, dan yang terkenal dari suatu kaum. Sedangkan tarekat menurut istilah yaitu pengembaraan mistik yang menggambarkan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pengalaman guru tarekat spiritual yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu sejarah tarekat di Indonesia. Terdapat dua jalur yang dilalui tarekat-tarekat yang masuk ke Indonesia, yaitu jalur India dan jalur Arab Saudi. Jalur tersebut dinamakan jalur Mekah dan jalur Madinah. Banyak jamaah haji dari Indonesia yang sepulang ibadah haji telah mendapatkan baiat atau sumpah setia pada sang guru pada sebuah tarekat tertentu. Bahkan, sebagian dari jamaah haji Indonesia telah didaulat mendapatkan mandat dan ijazah untuk mengajarkan aliran tarekat tertentu di Indonesia. Alur sejarah yang seperti itulah yang membuat ulama Indonesia mengikuti ajaran tarekat melalui jalur Mekah dan Madinah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tarekat-tarekat di Indonesia. Jumlah tarekat tidaklah sedikit, akan tetapi yang mempunyai banyak anggota yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini adalah sebagai berikut. Tarekat yang pertama yaitu Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Huwais Al-Bukhari. Beliau dikenal dengan nama Naqsabandi yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan yang gaib-gaib. Beliau juga masih ada hubungan nenek dengan Uwais Al-Qarni. Dalam tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan tentang zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Tarekat yang selanjutnya yaitu Tarekat Qadariyah. Pendirinya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid bermadzhab Hambali. Tarekat ini sangat dipengaruhi oleh pendirinya dan ajarannya meresap di hati masyarakat melalui bacaan manaqib. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah karena beliau terkenal akan keramatnya. Tarekat ini mengajarkan tentang membesarkan nikmat Tuhan, kuat pendirian, tinggi cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu Tarekat Sadziliyah. Pendirinya yaitu Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dari sufi besar. Beliau masih keturunan dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Pokok ajaran tarekat ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat sunyi ataupun ramai, mengikuti sunnah Nabi, ridho dengan pemberian Allah, kembali kepada Allah baik senang ataupun sedih. Tarekat ini merupakan yang paling mudah pengamalannya dan tidak membebani dengan syarat yang berat kepada syekh tarekat. Tarekat selanjutnya yaitu Tarekat Rifaiyah. Pendirinya yaitu Ahmad bin Arifai. Ia lahir di Qaryah Hasan, dekat Basrah. Ciri khas dari Tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan secara bersama-sama dengan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu.
Torekoh selanjutnya yaitu Torekoh Kalawatiyah. Torekot ini merupakan cabang dari Torekot Suhrawadiyah yang didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi. Ia dikenal dengan nama Syekh Maktul. Suhrawardi yang lain bernama Abdul Hafaz Umar Sahrawardi, pengarang kitab Awaiful Ma'arif. Kitab ini dimuat pada akhir karya Ihya Ulumuddin, karya dari Imam Al-Ghazali, dan oleh tarekot ini dijadikan pokok pegangan dalam suluknya. Tarekot selanjutnya yaitu Torekoh Khalidiyah. Pendirinya yaitu Bahauddin. Dalam kitab Bahrawi Umar berisi silsilah dan pengertian yang digunakan dalam tarekot ini. Dalam silsilah tersebut bahwa tawasul tarekot ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. Torekoh yang selanjutnya yaitu Torekoh Samaniyah. Pendirinya yaitu Muhammad Saman, seorang guru torekoh ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi masyarakat dari Indonesia, terutama dari Aceh, dan tersebar banyak di Aceh. Sejarah hidupnya dibukukan dalam Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, ditulis bersamaan dengan kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Manaqib ini dibaca sebagai bacaan amalan dalam kalangan rakyat di Indonesia. Kemudian tarekot yang selanjutnya yaitu Torekoh Aidrusiyah. Pendirinya yaitu berasal dari keluarga Al-Aidrus yang banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka, diantaranya yaitu Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Al-Jabarti menerangkan bahwa Syekh Abdurrahman berlimpah-limpah ilmunya, ahli yang mempertemukan hakikat dan syariat. Torekoh yang selanjutnya yaitu Torekoh Al-Haddad. Pendirinya yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah Muraqabah termasuk wasiat Al-Haddad yang paling penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan dalam segala keadaan. Al-Haddad mengatakan bahwa muraqabah itu termasuk makom dan manzal. Ia termasuk makom ihsan yang selalu dipuji-puji oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian torekoh yang terakhir yaitu Torekoh Tijaniyah. Pendirinya yaitu Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Awal gerakan ini di Indonesia adalah dari daerah Cirebon, kemudian tersebar luas hingga ke Tasikmalaya. Tarekot ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazilah yang sangat mudah. Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali, dan boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Di Cirebon sendiri, Tarekot Tijani ini pernah tersiar dengan suburnya di bawah pimpinan Kiai Buntet dan saudaranya Kiai Anas di desa Martapada dekat kota Cirebon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait tarekot-tarekot terorganisir yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.